Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Firman Official. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang soal ujian akhir semester ganjil tahun 2022-2023 mata kuliah praktek surat menyurat ya. Dalam bahasan ini kita akan mempresentasikan praktek surat menyurat dan contohnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Alamsyah. Yang pertama itu surat penagihan. Pengertian surat penagihan adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh pemilik usaha kepada pembeli atau mitra bisnisnya. Tujuan surat penagihan ini untuk mengingatkan dan menagih pembeli agar melakukan pembayaran atas barang atau jasa yang sudah diterima. Fungsi surat penagihan sendiri adalah 1. Menjadi bukti terjadinya transaksi jual beli. Yang kedua, memberikan efek pada peminjam. Yang ketiga, menghindarkan dari kerugian usaha. Yang keempat, menghindarkan denda bagi pembeli. Dan yang terakhir adalah memantau kualitas kredit pembeli. Komponen surat tagihan ini yaitu yang pertama adalah kop surat, kedua nomor surat, ketiga identitas pihak yang dituju atau pembeli atau mitra usaha, yang keempat nomor order atas pembelian yang belum dibayar, kode transaksi, nomor delivery, order atau DO atau nomor surat jalan. Yang keenam, rincian barang dan atau jasa yang sudah dibeli. Terakhir, subtotal, diskon, dan total utang yang perlu dibayar. Ini adalah contoh surat penagihan, di mana kita melihat ada perihal surat penagihan hutang invoice, dan ada semuanya yang tertulis di sini, ya. Kop surat, nomor surat, dan lain sebagainya. Yang beralih ke yang kedua yaitu surat pengaduan atau klaim. Pengertian surat pengaduan adalah jenis surat resmi yang berisi ungkapan keluhan atas ketidakpuasan seorang terhadap layanan tertentu sehingga menuntut penyelesaian sebagai ganti rugi. Isi surat tersebut juga bisa berupa pengajuan klaim dari klien kepada instansi maupun perusahaan tertentu. Fungsi surat pengaduan sendiri yaitu memberitahukan kepada pihak jual atau pembeli mengenai kerusakan barang, kehilangan barang, tanpa pemberitahuan lanjutan maupun pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur. Yang kedua, memberikan peringatan secara halus kepada pihak yang bersangkutan untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Permasalahannya apa aja? Ya, seperti barang kurang atau barang rusak ya. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan antara pembeli dan penjual atau klien dan penyedia layanan atau jasa secara baik. Yang keempat, meminta pertanggungjawaban kepada pihak terkait apabila kesalahan memang dilakukan oleh pihak tersebut. Jadi, salah satu pihak, misalkan penjualnya mengirim barang rusak, itu harus diganti dengan yang baru. Mendapatkan keterangan yang lebih detail dan gamblang dari pihak penjual atau penyedia lain mengenai perkara yang dikeluhkan pelanggan, seperti yang kita tahu ya. Selanjutnya adalah format surat pengaduan, yaitu surat tangga surat, alamat tujuan, pengantar, tubuh surat, dan kesimpulan, dan ada yang lain sebagainya yang tidak saya cantumkan di sini.
Bisa kita lihat sendiri jadi contoh suratnya ya, surat pengaduan kerusakan. Ya, seperti itu ya, dibaca-baca saja. Selanjutnya, kita beralih ke berita acara. Berita acara adalah dokumen yang menyatakan suatu bukti yang legal yang istilahnya merupakan pengesahan sekaligus pernyataan pada sebuah acara, serah terima, peristiwa, insiden, transaksi, maupun jual beli. Fungsi berita acara ini yaitu menjadi bukti legal sebuah peristiwa tertentu, suatu keabsahan peristiwa yang sudah dilakukan, bukti otentik sebuah kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima tugas serta si penerima tugas bahwa telah menyelesaikan tugasnya. Yang terakhir yaitu bukti dari hasil suatu kegiatan notulen. Nah, jenis-jenis berita acaranya yaitu seperti berita acara rapat, berita acara kejadian, berita acara serah terima, berita acara kesepakatan, berita acara kegiatan. Ya, di sini harus ada berita acaranya ya, rapat, ada notulennya dan lain sebagainya. Ciri-ciri berita acara itu memakai materai khusus untuk yang akan dipakai untuk kebutuhan pengadilan ya. Kedua, menyajikan detail mengenai keterangan waktu serta tempat peristiwa kegiatan tersebut. Jadi harus ada detail mengenai keterangan ya, khususnya waktu, kapan itu dilakukan, kapan peristiwa itu terjadi ya. Selanjutnya dibuat dengan sesuai fakta dan tidak diberikan tambahan maupun kekurangan ya, tidak ditambah-tambahkan dan tidak dikurangi. Selanjutnya dibuat segera selepas suatu kegiatan atau peristiwa terjadi, tidak boleh ditunda-tunda. Rapat dilakukan, kesimpulan harus segera dilaksanakan. Memakai bahasa baku, jadi tidak santai ya. Memakai bahasa baku sehingga mudah dimengerti. Terakhir, ditulis secara jelas pada lengkap. Juga kesimpulannya ya. Nah, seperti lihat contohnya itu ada berita acara serah terima uang ya. Bisa dilihat dari seorang Bapak A kepada Ibu N. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.